Halo pemirsa dan selamat sore. KPK diharapkan dapat membuka pintu masuk penelusuran aset mewah pegawai pajak. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan MNC News Now. Ya pemirsa, bekas pejabat eselon 3 Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Rafael Aluntri Sambodo, hadir ke gedung KPK untuk memberikan klarifikasi LHKPN-nya yang mencapai 56,1 miliar rupiah. Tiba di gedung KPK Jakarta, Rafael langsung masuk dan duduk untuk menunggu pemeriksaan. Rafael diperiksa langsung oleh Direktur LHKPN, KPK, dan juga sejumlah pemeriksa senior. Menurut Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Nainggolan, KPK telah mengecek ke sejumlah daerah di mana aset Rafael yang telah tercantum di LHKPN. Adapun mobil Jeep Rubicon yang diduga dimiliki Rafael menggunakan nama orang lain yang juga sudah pindah alamat. Rafael belakangan menjadi sorotan publik setelah kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya terhadap anak pengurus GP Ansor viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Ya pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku menemukan kejanggalan dalam laporan harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo sehingga melaksanakan pemeriksaan. Pemeriksaan Rafael merupakan yang kedua kalinya. Klarifikasi ini bukan hanya sekali, saya pastikan bukan hanya sekali, karena pasti lagi gitu ya. Dan klarifikasi ini proses yang pasti dilalui kalau wajib lapor tuh masuk kategori diperiksa. Jadi diverifikasi dulu, ini semua diverifikasi pakai aplikasi plus orang. Kalau dia masuk yang kita sebut outliers gitu ya, entah hartanya naik tinggi, entah utangnya naik tinggi, itu pasti kita tidak terima laporannya seketika gitu. Jadi kita tahan, lantas kita lihat lagi, masuklah dia ke pemeriksaan. Nah, jadi yang bersangkutan ini sebenarnya masuk di outliers, karena kita periksa. Kita pernah periksa yang bersangkutan 2018 untuk periode 2015, 2016, 17, 18. Hasilnya kita terbitkan laporannya 23 Januari 2019. Dan karena dari laporan itu, menurut kami punya keterbatasan untuk menjangkau dari mana asal semua harta yang dilaporkan. Jadi kami berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, kita bilang ini kita periksa gitu, hasilnya hartanya ini, kita cek ke lapangan, yang secara administratif disebut di laporan itu oke. Yang secara administratif banknya disebut bank ABCD istri anaknya itu benar, tidak ada rekening di luar itu atas nama yang bersangkutan, anak dan istri yang tidak dilaporkan. Waktu itu begitu. Tapi kok kita merasa nggak dengan angka kekayaan dan transaksi bank yang sangat aktif, kita merasa kayaknya ada yang nggak pas nih gitu ya. Waktu itu 2019 kita datang, oleh karena itu hampir tidak ada tindak lanjut yang signifikan sesudah itu gitu. Nah, kita lihat lagi bahwa yang bersangkutan ini poin yang kedua, baru menjadi wajib lapor itu 2011. Pas jabatannya sudah harus melapor. Jadi sebelum itu dari LHKPN tidak punya wewenang untuk mengambil data ataupun informasi sebelum 2011. Karena yang dikasih LHKPN 2011 ini surat kuasanya buat tahun itu. Nah oleh karena itu teman-teman kalau PPATK bilang kasih laporan ke kita 2012, iya ini saya baca laporannya. Saya baca. Itu transaksi keuangan 2003 sampai 2012. Periodenya segini, sementara dia wajib lapornya di ujung sini. Saya harus bilang juga, tidak semua itu bisa ditindaklanjuti dengan mudah oleh kewenangan yang kita punya. Gitu, oleh karena itu kita bilang, kita baca pasti yang PPATK, bagian yang dari kita tindaklanjuti, tapi karena periodenya jauh gitu, pada saat ini kita perhitungkan dalam pemeriksaan, tapi polanya saja yang kita ambil. Kira-kira kayak mana sih ini orang jalannya.
Ya, harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, bekas Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II yang ditelusuri KPK, berada di sejumlah daerah. Di Yogyakarta, ayah dari tersangka penganiayaan remaja Mario Dandi Satrio ini memiliki sebuah rumah mewah di daerah Umbul Harjo. Beberapa fasilitas ada di dalam rumah seharga 1,5 miliar rupiah tersebut. Rumah yang dibeli tahun 2015 itu memiliki kolam renang hingga tempat fitness. Ya, selain di Yogyakarta, istri Rafael juga punya saham di perumahan elit Green Hills Residence di Desa Maumbi, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Ada 5 pemegang saham di perumahan elit ini. Salah satunya adalah istri Rafael, Erni Torondek. Perumahan Green Hill yang memiliki 200 unit rumah ini dibangun pada tahun 2010 silam dengan harga jual antara 300 juta rupiah hingga 1,5 miliar rupiah. Ya pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo. Indikasi dugaan pencucian uang dalam laporan harta Rafael ini telah dilaporkan PPATK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2012 silam. Pertanyaannya, bagaimana PPATK ini bisa menelisik dan juga menyelidiki kekayaan tersebut? Kita langsung saja berbincang dengan Kepala PPATK periode 2012 Baik, 2002 hingga 2012 maksud saya, Pak Yunus Hussein. Pak Yunus, selamat sore. Selamat sore. Baik. Pak Yunus, sebelum saya tanya terkait dengan bagaimana kasus ini sedang berjalan dan tentunya PPATK yang bertugas saat ini juga sedang melakukan tugasnya, tetapi saya ingin tanya dari perspektif Anda ketika Anda dulu menjabat, Pak Yunus. Ketika PPATK ini melihat ada perbedaan harta kekayaan yang dipunyai oleh seorang pejabat, bagaimana kita bisa menelisik atau secara kasat mata melihat ada potensi tadi harta kekayaan yang berbeda dari pendapatan yang didapatkan atau pendapatan yang seharusnya dipunyai oleh seorang pejabat? Jadi kalau misalnya hartanya besar sekali ya, yang dilaporkan besar, sementara gajinya sumbernya tidak seimbang, menghasilkan aset yang begitu besar, bisa ada 2 kemungkinan. Pertama, dia punya sumber lain seperti warisan atau usaha misalnya. Boleh-boleh saja, ini sah-sah saja. Tapi bisa juga sumbernya sumber yang tidak sah, seperti gratifikasi yang banyak diterima oleh pejabat-pejabat di Indonesia, suap ataupun penyalahgunaan wewenang lain. Nah, disinilah kalau itu terkait dengan sumber yang tidak sah, kami indikasikan ada dugaan pelanggaran pidana, sehingga kami berikan kepada penyidik, dalam hal ini KPK. Nah, KPK begitu terima LH kami, sebenarnya sejak 2011 KPK sudah berwenang. Walaupun transaksi itu sebelum 2011, KPK berwenang. Karena tidak mundur secara material, mundur secara formal, administratif boleh-boleh saja. Seperti halnya waktu KPK berdiri belakangan menyidik kasus korupsi Abdullah Putih, Gubernur Aceh. Yang terjadi sebelum KPK lahir, boleh-boleh saja. Yang penting nggak boleh kriminalisasi hukum material, mempidanakan mundur. Kalau mengerjakan tugas, berlaku surut boleh saja, itu hanya hukum formal dan administratif saja. Jadi saya yakin KPK sudah berwenang untuk melakukan penyelidikan, dan LHA jangan dianggap sebagai suatu pengaduan masyarakat saja. Karena LHA itu isinya di samping misalnya mengenai bagaimana kasus posisinya, gimana profil si pejabat, bagaimana kesimpulan dan hasil analisis ya. Jadi 4 itu komponennya. Ada kasus posisi, profil pejabatnya, kemudian bagaimana hasil analisis dan kesimpulan. Dia bukan hanya mencantumkan transaksi saja. Dia sudah matang karena dilakukan analisis oleh analis-analis yang punya spesialisasi di situ. Sudah diberikan nilai tambah berdasarkan informasi dan database yang kami miliki, termasuk informasi dari berbagai instansi yang kita pergunakan, termasuk LHKPN itu kita pakai juga, PPATK pakai juga. Pak Yunus, termasuk transaksi uang cash, katakanlah begitu. Kalau
yang pernah saya dengar begitu ya, salah satu strategi atau katakanlah cara nakal yang biasa digunakan oleh para orang-orang yang ingin menyamarkan transaksi tersebut gitu, terutama dalam duit besar, ini biasanya mereka menghindari bentuk transaksi dalam transferan seperti itu atau bentuk transaksi elektronik gitu lewat antar bank. Tetapi dengan bentuk uang cash atau uang tunai, ini juga bisa dideteksi oleh PPATK. Memang uang tunai itu dia tidak ada nama anonymous asset type, nggak punya nama, tidak ada jejak, tidak ada catatan uang tunai, hingga lebih susah ditelusuri. Nah, dia bisa ditelusuri dalam hal misalnya ada tertangkap tangan, atau dalam hal kapan dia menarik ya orang yang memberikan uang itu, atau kapan dia menyetor si pejabat yang menerima gratifikasi itu. Memang lebih sulit. Jadi dilihat juga kewajaran transaksi dia. Kalau dia sering tunai terus, itu salah satu ciri dari menyembunyikan hasil kejahatan adalah dengan cara menggunakan anonymous asset type, aset yang tanpa nama tadi, misalnya uang, emas batangan, bahan makanan, itu semuanya cara menyembunyikan uang hasil kejahatan ya, menyembunyikan asal usul. Bisa, tapi lebih susah memang. Makanya sering digunakan begitu Pak Yunus ya. Pak Yunus, kalau kemarin saya sempat berdialog dengan mantan Komisioner KPK, Pak Saud Situmorang, yang mengatakan ada yang bikin sulit juga ketika pejabat ini melaporkan LHKPN mereka kepada KPK. Kemudian juga dikomparasi dengan penemuan yang dilakukan oleh PPATK, kemudian ya tadi menjadi komparasi tersendiri. Nah, semua hasil penemuan PPATK ini juga berarti kan disampaikan kepada KPK, ini semuanya secara transparan atau hal-hal yang mencurigakan juga tertera, termaktub dalam itu? Jadi begini, PPATK itu menerima ada 6 jenis laporan ya, transaksi mencurigakan, transaksi tunai, lintas batas wilayah ya, pabean misalnya, kemudian transaksi incoming, outgoing transfer secara online dari penyedia barang dan jasa, kemudian dari profesi notaris, PPAT, lawyer, itu 6 sumber informasi itu juga plus database kami dan informasi dari dalam dan luar itu digunakan untuk menganalisis kasus yang ada sehingga sudah diberikan nilai tambah dan pasti hasilnya lebih baik karena ada analis di situ yang bekerja. Nah, nanti dalam LH itu diuraikan tadi, pertama bagaimana kasus posisi, kemudian bagaimana profil si pejabat, nasabah, yang ketiga bagaimana hasil analisis, kemudian yang keempat kesimpulannya. Itulah isi hasil analisis, bukan hanya transaksi. Nah, inilah yang kalau menurut saya seharusnya di follow up juga oleh KPK. Bukan hanya LKPN, karena KPK udah menerima barang setengah matang, tinggal menghangatkan saja. Kalau ada 2 alat bukti yang cukup, jadilah penyidikan. Kalau tidak ada ya berhentilah kasus itu, dihentikan saja nggak apa-apa gitu. Nah, ini yang saya lihat agak ada persepsi yang berbeda antara PPATK dengan KPK. KPK menganggap seolah-olah LH itu seolah seperti pengaduan masyarakat yang masih mentah. Padahal sudah setengah matang itu, sudah dilakukan oleh analis sekian lama, mengumpulkan data yang begitu banyak, baru diberikan kepada KPK kalau ada indikasi dugaan terjadi pidana. Kalau nggak ada indikasi, PPATK juga nggak perlu ngasih, dimasukin database lagi gitu. Nah, yang kami dalami itu biasanya penyelenggara negara yang jumlahnya besar transaksinya, yang terkait dengan kasus yang sedang ada berkembang di masyarakat, atau yang penting-penting seperti yang berkembang di media massa ini akan dicoba dicari dan didalami. Jadi bolanya nih sebenarnya sudah ada ya, baik dari hasil analisis PPATK, kemudian juga kecurigaan masyarakat, tinggal bagaimana KPK meramunya, kemudian akan menjadikannya sebuah alat bukti untuk mendalami atau menyelidiki yang bersangkutan begitu. Nah, kalau misalnya kasusnya Rafael Alun Trisambodo ini, Pak Yunus, menggunakan perantara. Kalau dari PPATK sendiri menelisik atau menelusuri si orang perantara ini nih seperti apa? Karena perantara kalau misalnya kita baca dalam kasus-kasus yang sudah ada, ini terindikasi menjadi subjek-subjek yang terlibat dalam TPPU. Bisa saja, jadi dari transaksi itu dengan aplikasi yang ada sekarang ya, GoAML, aplikasi sebelumnya ya, itu namanya, itu bisa terbaca transaksi kalau terjadi di bank dengan bank lain, dengan orang yang berbeda akan terbaca seperti dalam bentuk jaring laba-laba gitu. Tahuan siapa lawan transaksinya. Selama dia melalui sistem perbankan, itu mudah sekali untuk
mentrasir asal-usul transaksi dari mana dia datang dan kemana dia pergi gitu. Iya. Itu masih mudah itu. Karena lewat sistem itu masih ada paper trailnya. Kalau uang tunai memang susah seperti yang ditanyakan tadi. Lebih susah mengejar uang tunai daripada yang melalui sistem perbankan. Walaupun orangnya berbeda masih bisa. Kalau Dan untuk PPATK nggak ada rahasia bank, bisa periksa bank yang lain-lain untuk dapat informasi, dan bank tidak tunduk pada ketentuan rahasia bank, boleh menyampaikan laporan apapun juga gitu. Nah, selama ini kalau misalnya dengan strategi strategi nakal begitu, kira-kira apa yang bisa PPATK lakukan, atau katakanlah cara apa gitu untuk bisa meminimalisir atau memotong tadi transaksi yang mencurigakan, yang tadi menyulitkan penelusuran gitu, yang selama ini memang lebih gampang dilakukan ketika transaksi tersebut dilakukan dalam bentuk elektronik? Jadi sebenarnya kami beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di PPATK, kita pernah usulkan pembatasan transaksi tunai. 100 juta boleh tunai, selebihnya harus lewat sistem perbankan. Tapi sampai sekarang DPR belum pernah membahas, termasuk RUU perampasan aset tindak pidana yang sejak 2008 kami inisiasi, dan beberapa tahun terakhir sudah diberikan ke DPR masih belum sama kepentingannya, sehingga belum mau membahas kalau menurut saya gitu. Baik. Jadi kalau itu ada lebih mudah. Oke. Selain undang-undangnya sendiri atau peraturannya sendiri, Pak Yunus, yang menyulitkan atau yang katakanlah membatasi PPATK dalam melaporkan sebuah hasil analisis, terutama ke publik ya Pak, yang kita tahu memang tidak boleh terlalu transparan, atau karena tadi ada kode etik yang diatur dalam undang-undang, ini apa saja Pak Yunus? Jadi di undang-undang ada memang di larangan tipping off ya, ada di pasal 11 nomor 8 tahun 2010. Tidak boleh memberitahukan misalnya kalau itu transaksi dengan dilakukan oleh bank nggak boleh lah bocorkan yang sedang dibuat atau sudah dilaporkan. PPATK juga tidak boleh membocorkan itu kepada siapapun juga. Itu rahasia jabatan, saya kira wajar-wajar saja, semua instansi punya. Tapi hambatan untuk memperoleh data yang namanya rahasia bank, rahasia jabatan, rahasia profesi sudah tidak ada lagi. Dan dalam rangka tugas PPATK boleh menyampaikan kepada semua penyidik, karena semua penyidik bisa menyidik TPPU sekarang. Semua penyidik tindak pidana asal bisa menyidik tindak pidana pencucian uang, bukan hanya KPK, kepolisian, kejaksaan juga bisa. Baik, Pak Yunus, terima kasih sekali atas informasinya, terima kasih atas insight-nya sore hari ini. Sehat selalu Pak Yunus, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat sore. Selamat sore.